Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Siti Utami Hairunisa bersama rekan saya Muhammad Iqbal Maulana Yusuf akan mempresentasikan materi mengenai optimizing your digital skill. Untuk tabel konten materi ini ada prolog, tujuan, dan isi materi. Untuk prolog, optimizing your digital skill ini disusun sebagai panduan praktis bagi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan keterampilan komunikasi digital secara efektif, khususnya melalui media email, instant messaging, dan video call. Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi profesional yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengelola pesan, menggunakan fitur email dengan tepat, serta berinteraksi secara sinkron maupun asinkron menjadi keterampilan yang penting. Materi ini merangkum konsep etika serta langkah-langkah praktis yang dapat membantu meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam berkomunikasi, baik di lingkungan akademik maupun dunia kerja. Untuk tujuannya itu adalah yang pertama memberikan pemahaman dasar mengenai komunikasi digital yang efektif, terutama dalam menggunakan email, fitur CC or BCC, dan praktik reply all. Yang kedua, membantu mahasiswa menguasai struktur email yang baik, mulai dari subjek, pembukaan, isi, call to action, hingga penutup. Yang ketiga, menjelaskan etika komunikasi profesional, termasuk penggunaan lampiran, penentuan penerima, serta pengelolaan pesan. Yang keempat, mengenalkan konsep email thread, cara memulai, mempertahankan, dan mengelola percakapan dalam satu topik. Yang kelima, mengembangkan keterampilan komunikasi sinkron seperti chat cepat, kolaborasi real time, dan video call. Yang keenam, mendorong mahasiswa mampu memilih media komunikasi yang tepat berdasarkan kebutuhan pesan, urgensi, dan konteks emosional. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan digital literasi agar mahasiswa dapat berkomunikasi secara lebih efektif, efisien, dan profesional dalam setiap situasi. Untuk materi yang pertama itu ada di part 1 itu how to be effective, mengenai the building blocks of email communication. Yang pertama itu ada email. Email ini adalah sarana komunikasi formal yang cocok untuk pesan panjang, detail, atau resmi. Nah, kelebihan dari email ini adalah yang pertama, isi pesan itu dapat dibuat jelas dan rapi. Yang kedua, adanya fitur lampiran untuk mendukung informasi tambahan. Yang ketiga, seluruh korespondensi dapat tersimpan sehingga kemudahan penelusuran kapanpun dibutuhkan. Nah, kekurangan dari email ini adalah yang pertama, email ini tidak bersifat instan sehingga respon bisa lebih lama. Yang kedua, adanya batas ukuran file lampiran. Dan yang terakhir, ada resiko pesan masuk ke folder spam. Yang kedua, ada carbon copy atau CC. Carbon copy ini adalah fitur pada email yang digunakan untuk menyalin pesan kepada pihak lain yang perlu mengetahui informasi tersebut, namun bukan sebagai penerima utama. Dengan menggunakan CC, seluruh penerima baik yang ada di dalam kolom to maupun CC dapat melihat siapa saja yang turut menerima email sehingga komunikasi menjadi lebih transparan. Fungsi dari fitur CC ini yang pertama, menjaga dokumentasi, yang kedua, memastikan semua pihak terkait tetap mendapatkan informasi yang sama, yang ketiga, menghindari miskomunikasi. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan carbon copy ini adalah hindari memasukkan orang yang tidak relevan ke dalam CC karena dapat mengganggu, menambahkan beban inbox, dan mengurangi efisiensi komunikasi. Dengan menempatkan penerima secara tepat pada kolom CC, alur komunikasi dapat berlangsung lebih jelas, teratur, dan profesional. Yang ketiga, ada blind carbon copy atau BCC. Blind carbon copy ini adalah fitur pada email yang memungkinkan pengirim menyalin pesan kepada penerima lain tanpa menampilkan alamat mereka kepada penerima lain, termasuk mereka yang berada di kolom to maupun CC.
Dengan demikian, BCC sangat berguna ketika mengirim email kepada banyak orang sekaligus sambil tetap menjaga privasi setiap penerima. Fungsi dari BCC ini adalah untuk menjaga privasi saat kirim massal. Adapun resiko dari BCC ini adalah jika penerima BCC menekan reply all, identitasnya bisa terungkap. Tips saat menggunakan BCC ini adalah gunakan hanya bila perlu, terutama untuk daftar penerima besar. Yang keempat ada reply all. Reply all adalah fitur balasan email yang mengirimkan respon ke seluruh penerima yang tercantum pada kolom to dan CC. Fitur ini digunakan ketika informasi atau jawaban yang diberikan memang relevan dan diperlukan oleh pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut. Reply all ini kapan dipakai? Jika jawaban relevan untuk semua. Terus resikonya itu apa? Itu bisa membuat banjir email yang tidak penting. Tips dalam melakukan reply all ini adalah selalu tanya dulu seperti apakah semua butuh info ini sebelum menekan reply all. Untuk materi kedua ini masih sama di how to be effective, yaitu good and bad emails. Ya, emails yang efektif itu jelas, singkat, dan langsung ke inti. Pembaca harus cepat paham maksudnya, siapa pengirim, apa yang diminta atau diinformasikan, dan tindakan apa yang diharapkan jika ada. Ya, struktur email itu ada yang pertama subjek, ringkas dan informatif, sebutkan topik, serta tindakan atau deadline bila relevan. Untuk contohnya itu seperti review laporan Q3, tanggapan needed by free, 3 Oktober. Yang kedua ada pembukaan singkat, salam yang sesuai konteks, formal atau santai, ditambah 1 kalimat pembuka berisi konteks. Yang ketiga ada isi dari inti email. Jelaskan poin utama dalam 1-3 paragraf pendek, gunakan bullet jika ada beberapa poin atau pertanyaan. Yang keempat, permintaan tindakan atau call to action, jelas siapa harus melakukan apa dan kapan. Dan yang terakhir, penutup dan tanda tangan. Ucapan terima kasih singkat ditambah tanda tangan seperti nama, jabat, dan kontak. Etika penerima saat menerima email itu ada to itu penerima utama yang harus bertindak, ada CC, pihak yang perlu tahu, dan BCC sembunyikan alamat untuk massal. Ada reply kasus reply all, gunakan reply all hanya bila semua butuh tahu. Dan terakhir lampiran dan ukuran file, sebutkan lampiran di isi email, gunakan include jika file besar. Part 2 email trends. Mengirimkan email awal, tren dimulai ketika seorang pengirim email pertama mengenai suatu topik. Email ini berfungsi sebagai fondasi percakapan. Subjek harus jelas agar penerima tahu inti bahasan. Balasan dan penerusan. Poin pertama, reply menambahkan jawaban ke tren yang sama, menjaga percakapan tetap utuh. Poin kedua, forward meneruskan pesan ke orang lain, biasanya untuk menambahkan penerima baru yang sebelumnya tidak termasuk. Kedua, tindakan ini memperpanjang tren dan dengan tetap membawa riwayat percakapan. Maintaining an email thread. Balasan berkelanjutan. Setiap balasan baru membangun diskusi lebih lanjut, sehingga tren menjadi catatan lengkap tentang siapa mengatakan apa dan kapan. Konsisten subjek yang mana memastikan email tetap dalam suatu tren. Jika topik berubah, buat subjek baru untuk memulai tren baru agar tidak membingungkan. Waiting email trend, urutan kronologis. Poinnya adalah klien email biasanya menampilkan tren dalam urutan waktu, sehingga percakapan bisa diikuti dari awal hingga terbaru. Membuka dan menutup. Poinnya adalah banyak aplikasi email memungkinkan pengguna membuka untuk melihat detail percakapan atau flash menutup.
untuk ringkasan sehingga memudahkan navigasi. Instant messaging and video call, quick exchange. Poin pertama, pertukaran cepat berarti komunikasi yang terjadi singkat dan langsung. Biasanya untuk klarifikasi kecil atau konfirmasi sederhana. Poin yang kedua adalah contohnya menanyakan status pekerjaan lewat chat singkat. Kelebihannya itu sendiri hemat waktu karena tidak perlu menunggu lama untuk jawaban. Real-time collaboration. Kolaborasi ini menunjukkan orang bekerja sama pada saat yang sama, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Misalnya, beberapa orang mengedit dokumen atau presentasi secara bersamaan lewat Google Docs. Poin yang ketiga adalah emotional conversation. Untuk topik yang sensitif atau bernuansa emosional, komunikasi tatap muka atau video call lebih efektif. Bahasa tubuh dan nada suara membantu menyampaikan empati atau ketulusan yang sulit ditangkap lewat teks saja. Of friends, komunikasi sinkron seperti chat atau video call memberi kesan seolah-olah kita hadir bersama orang lain, walaupun secara fisik terpisah. Hal ini membuat interaksi lebih natural, membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam tim. Yang kedua, video call digunakan saat diskusi membutuhkan lebih dari sekedar teks atau suara. Video call membantu melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh lawan bicara, sehingga pesan lebih jelas. Ini juga memperkuat hubungan anggota tim. Topik yang rumit, penuh detail atau melibatkan banyak pihak lebih mudah dibahas lewat komunikasi sinkron dengan percakapan langsung. Pertanyaannya bisa segera dijawab dan dibangun dapat cepat diatasi. Alat komunikasi modern memungkinkan kita mendapatkan respon langsung tetapi tetap fleksibel. Misalnya, pesan instan bisa dijawab cepat, namun penerima tetap bisa memilih kapan respon sesuai situasi mereka. Jadi, ada keseimbangan antara kecepatan dan kenyamanan. Terima kasih, saya Muhammad Iqbal Muhammad Yusuf dengan NPM 23 18 11 002. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.